Pas lagi ngajar atau buat sesi, ada satu hal yang sering banget aku dengar orang sharing, dan aku selalu bingung bagaimana ngebantunya ya. Karena aku tahu kondisi ini ngeganggu banget dan gak mudah cari solusinya. Gus, aku tuh susah tidur. Tiap malam paling bisa dapet 3 atau 4 jam. Dan ini ngaruh kemana-mana. Pas kerja jadi ngantuk, mood pun jadi jelek terus. Gimana ya supaya aku bisa improve kondisi ini? Dealing with insomnia itu memang sangat tricky karena kita terbiasa untuk try harder ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah. Tapi when it comes to sleep, ketika kita trying harder to sleep, kita semua tahu itu malah bikin kita makin panik dan makin sulit tidur. Hai, aku Agus dari In The Middle Space dan di video kali ini aku akan bahas tentang tidur dan istirahat dari sisi somatik dan kenapa ini penting banget untuk dipahami. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau bahas sesuatu dulu. Menurut kamu, apakah kemampuan tidur itu genetik? Apakah ada orang yang memang berbakat untuk tidur nyenyak? Dan setelah aku melakukan riset, jawabannya yes dan no. Memang ada faktor genetik yang membuat pola dan juga talenta tidur orang berbeda-beda. Ada orang yang bisa tidur 4 atau 5 jam itu udah cukup. Ada yang butuh 9 jam baru seger. Ada yang bisa langsung tidur di mana aja mereka berbaring. Ada yang butuh kondisi yang sangat spesifik supaya mereka bisa tidur. Dan penelitian menunjukkan ada lebih dari 80 gen yang berhubungan dengan durasi tidur kita, termasuk gen-gen yang mengatur circadian rhythm kita, yaitu jam biologis tubuh yang mengatur kapan kita merasa ngantuk dan kapan kita merasa alert. Tapi di samping fakta ini, faktor regulasi sistem saraf kita jauh lebih berpengaruh dari faktor genetik. Karena pada dasarnya, tidur itu bukan skill baru yang harus kita pelajari. Tidur itu adalah fungsi biologis yang udah dimiliki tubuh kita sendiri. Jadi sama kayak pencernaan, sama kayak bernafas, kita tuh nggak perlu belajar lagi untuk tidur. Kita cukup memberikan environment atau lingkungan untuk tubuh kita supaya bisa menjalankan sistem naturalnya. Dan juga mengurangi hal-hal yang mengganggu kemampuan tubuh kita untuk beristirahat. Aku pernah konsul sama mentor aku dan dia bilang, ketika kita membantu klien dengan keluhan insomnia, yang kita proses itu bukan langsung insomnianya. Langkah pertama selalu untuk memproses rasa takut akan tidak bisa tidur ini. Dan aku merasa poin ini penting banget. Karena ketika seseorang dipenuhi rasa takut dan cemas duluan bahwa dirinya nggak akan bisa tidur, atau akan kebangun tengah malam lalu nggak bisa tidur lagi, itulah exactly yang akan terjadi padanya. Karena yang terjadi adalah tubuh kita akan masuk ke dalam tidur dalam state of alert. Jadi misalnya kita berbaring di tempat tidur, tapi dalam kepala kita udah ada narasi nih. Wah gimana nih kalau malam ini nggak bisa tidur lagi? Besok ada meeting penting dan udah semingguan kurang tidur. Kalau aku ketiduran 1 jam lagi, berarti aku cuma dapat tidur 4 jam. Dan bayangin tubuh kita di momen itu langsung merespon. Oh, bahaya. Kita harus alert. Dan disitulah adrenalin mulai naik, kortisol mulai naik, dan melatonin, hormon tidur yang seharusnya membantu kita tertidur, malah jadi terblokir dan berkurang. Oke, jadi paradoks yang kita harus selalu ingat, semakin kita takut nggak bisa tidur, semakin susahlah kita untuk tidur. Jadi state regulasi tubuh kita di momen kita tertidur itu sangatlah penting. Mungkin kita bisa bayangin seperti ini. Ketika kita tertidur dalam keadaan rileks, sistem saraf kita tenang, otot-otot kita rileks, nafas kita pelan dan dalam, kita akan terbangun dalam state rileks juga. Dan kalau memang kita terbangun sebelum waktunya kita harus bangun, kita juga akan dengan mudah tertidur kembali. Nah, sebaliknya, kalau kita masuk ke dalam tidur dalam state anxious atau waspada, kita juga akan terbangun dalam state itu. Mungkin kamu pernah experience seperti ini. Kebangun jam 3 pagi, pas melek langsung jantung berdebar, pikiran langsung racing.
Itu karena kamu masuk ke tidurnya dengan sistem saraf yang masih dalam mode fight or flight. Dan state regulasi kita di momen kita tertidur pun akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Bukan cuma berapa lama kita tidurnya, tapi seberapa restoratif tidur itu untuk tubuh kita. Tubuh kita itu punya glymphatic system, kayak sistem pembuangan sampah di otak, yang paling aktif bekerja ketika kita tidur dalam state yang deeply relaxed. Sistem ini membersihkan toxic proteins dan juga metabolic waste dari otak kita. Tapi kalau kita tidur dalam state yang stres, sistem ini tidak bisa bekerja dengan optimal. Oke, kita masuk ke pertanyaan besarnya. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk tidur lebih baik? Aku mau bahas dulu nih, what not to do. Apa yang bisa untuk tidak dilakukan sebelum tidur. Yang pertama, untuk kurangi mindless scrolling sebelum tidur. Dari pengamatanku, ini salah satu faktor yang paling besar. Banyak orang terbiasa untuk scrolling sebelum tidur karena mereka pikir dari scrolling itu akan muncul rasa ngantuk dan akan lebih mudah ketiduran. Dan mungkin iya betul, distraksi dari scrolling bisa membuat kita merasa ngantuk dan ketiduran. Tapi kembali lagi, ini mempengaruhi state regulasi kita ketika masuk ke dalam tidur. Kan kita nggak bisa kontrol video apa yang muncul ketika kita scrolling Reels atau TikTok. Kita lagi santai-santai lihat video lucu anak-anak atau hewan, tiba-tiba muncul video berita kasus penembakan atau sesuatu deh yang triggering banget buat kita. Mungkin saat itu kita bisa langsung skip, nggak lanjut nonton lagi, tapi you'll be surprised seberapa cepat subconscious mind kita menangkap dan menyimpan sesuatu. Dan juga mungkin kamu notice seberapa sering ketika kita mimpi, itu ada muncul elemen-elemen yang kita tangkap dari video yang kita tonton di hari itu atau di malam itu. Jadi menjaga stimulasi yang kita terima sebelum tidur itu penting banget. Dan plus, cahaya biru, blue light dari HP itu, khususnya di malam hari, mudah banget disalahartikan tubuh kita sebagai sinar matahari. Jadi, yang otak kita baca adalah, oh ini udah pagi atau siang ya. Jadi ini bukan waktunya istirahat. Dan ini membuat produksi melatonin kita jadi terganggu. Jadi sangat disarankan untuk coba berhenti scrolling at least setengah jam lah sebelum bedtime. Dan yang kedua adalah untuk jangan makan terlalu dekat dengan jam tidur. Aku rasa banyak dari kita udah paham ketika kita makan, terutama makanan berat atau yang tinggi gula, tubuh kita harus bekerja ekstra keras untuk mencerna. Jadi sistem pencernaan kita menjadi aktif. Dan ini artinya sistem saraf kita juga menjadi lebih aktif. Dan juga gula darah kita yang spike atau naik secara tiba-tiba, lalu kemudian crash atau jatuh lagi, gampang banget bikin kita terbangun ketika kita sedang tertidur. Jadi idealnya usahakan makan malam minimal 3 jam sebelum tidur. Dan kalau memang terasa lapar sekali menjelang tidur, pilihlah cemilan yang seringan mungkin. Jangan yang terlalu banyak gulanya juga. Dan sekarang kita masuk membahas apa yang bisa kita lakukan sebelum tidur. Yang pertama adalah untuk menyediakan waktu untuk down regulation. Jadi kita set waktu dengan intensi menenangkan regulasi tubuh sebelum tidur, mungkin setengah jam sebelumnya. Jadi sambil kita matiin HP, kita coba untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa lagi. Jadi kamu bisa duduk tenang atau bisa juga berbaring, slowing down dengan sangat perlahan melihat sekeliling ruangan kamarmu dan notice detail-detail kecil di dalam ruangan ini, mungkin tekstur spraynya, warna dindingnya, atau shadow dari lampu. Tapi coba bawa fokusnya ke elemen-elemen yang memberikan rasa tenang kepada diri kamu. Lalu ada yang bilang, tapi Gus, it's so boring. Tapi exactly, inilah memang waktu untuk tubuhmu bisa merasakan bosan supaya kamu bisa bobo. Iya kan? Jadi inilah yang bisa kita latih. Skill kita untuk hadir bersama bosan. Skill untuk nggak melakukan apa-apa dan nggak masalah juga kalau nggak ngapa-ngapain.
Karena sudah seharian kita terstimulasi secara konstan dari HP, dari TV, dari pekerjaan kita yang selalu membuat sistem saraf kita berada dalam state yang sangat alert, sangat aktif. Jadi kita juga perlu berlatih mengajarkan tubuh kita bagaimana untuk power down, untuk beristirahat tanpa kegiatan apa-apa. Dan kedua, kamu bisa coba melakukan stretching lembut sebelum tidur. Coba cari video-video di YouTube, banyak banget. Kamu bisa ketik gentle stretching before bed atau yin yoga in bed for sleep. Pada intinya adalah untuk membuat gerakan-gerakan slow dan gentle yang membantu merilis tension yang tertahan di otot-otot kita sehingga tubuh kita paham kalau saat ini waktunya untuk beristirahat. Tapi ingat teman-teman, jangan jadi kembali nonton HP lagi ya. Cukup play di background dan diikuti. Bahkan akan lebih baik lagi kalau kamu sudah bisa mendengarkan apa yang tubuhmu butuhkan untuk merasa lebih tenang dan kamu bisa melakukan gerakan-gerakan itu sendiri tanpa perlu guiding. Dan hal ketiga yang bisa kita coba adalah untuk intensikan untuk melepaskan beban dan stres yang tubuh kita simpan hari ini. Jadi ini simple banget. Simply kamu bisa membayangkan saja bahwa energi berat yang kamu bawa hari ini pelan-pelan mulai turun ke bawah dan keluar dari alas kaki, turun ke lantai. Atau kamu juga bisa pakai tangan kamu cari tembok, kamu tempel, atau ke bawah ke lantai juga bisa. Dan bayangkan saja kamu sedang mengalirkan keluar energi berlebihan dan mengembalikannya ke bumi atau ke alam. Kamu bisa melakukan ini sambil mengucapkan dalam hati, aku merilis semua yang bukan milikku hari ini. Aku melepaskan semua beban yang bukan tugasku untuk aku bawa. Dan somehow ini akan cukup membantu sih teman-teman. Dan hal keempat yang aku suka banget lakukan adalah untuk resourcing sebelum tidur. Jadi kita bisa gabungkan latihan resourcing dengan latihan gratitude. Aku biasanya coba cari hal-hal kecil yang bikin aku happy hari ini. Lalu aku bawa hal itu ke pikiran aku dan stay dengan rasa yang muncul ketika aku membayangkan hal itu. Misalnya, aku biasa suka membayangkan makanan yang aku makan hari ini dan aku enjoy banget. Jadi aku membayangkan detail yang aku suka dari makanan ini sendiri. Apakah itu teksturnya yang lembut dan creamy, atau rasa balance manis dan asin di dalam mulut aku. Atau bisa momen-momen kecil lainnya, misalnya ada seseorang yang tersenyum padamu hari ini, atau hangatnya cahaya matahari yang kamu enjoy di pagi hari. Dan kasih waktu untuk tubuhmu terhubung dengan rasa nyaman dan menyenangkan ini. Dan ketika kamu melakukan ini, tubuh dan sistem saraf kamu akan ikut menikmati prosesnya. Dan dengan begini, oksitosin mulai diproduksi, sistem saraf mulai down regulate, dan tubuh kita akan pelan-pelan masuk ke dalam state yang lebih siap untuk tidur dan istirahat. Dan ada satu tips terakhir yang aku rasa juga penting banget. Ketika pola tidur kamu sudah lebih baik, sudah lebih sehat, mungkin tetap akan ada beberapa malam di mana kamu lebih gelisah dari biasanya dan jadinya nggak bisa tidur lagi. Dan di situasi seperti ini, yang aku sarankan adalah kita untuk coba membiarkan saja tubuh kita berbaring. Kita tidak paksakan untuk tertidur, it's okay. Cukup berbaring dan rasakan bagian-bagian tubuhmu satu persatu di saat ini. Jadi notice dari kepala apa yang terasa, lalu turun ke bawah satu persatu. Dan jika terasa ada sensasi di bagian-bagian tubuh tertentu, kan kita bisa kasih waktu dan rasakan sebentar sensasi di bagian tubuh itu jika memang tidak terlalu intens. Kalau terlalu intens, pindahkan perhatianmu ke bagian tubuh lain yang lebih nyaman. Jadi ketika kita melakukan ini, tubuh kita tetap mendapat istirahatnya kok, walaupun mungkin kita tidak tertidur secara utuh. Ketika kamu berbaring pun dan berusaha menjaga kesadaran kamu dengan stillness ini, kamu sudah membiarkan sistem saraf kamu beristirahat dan itu pun sudah cukup restoratif. Jadi semoga satu bad night tidak akan membuat kamu menyerah dan kembali percaya bahwa kamu memang orangnya susah tidur. Aku berharap kita bisa mencoba melepaskan labeling itu
Susah tidur bukanlah identitas kamu. Kamu adalah orang yang sedang belajar skill untuk mendukung sistem saraf kamu supaya bisa beristirahat lagi. Dan seperti skill lainnya memang butuh waktu dan latihan. Jadi ya, bisa dibilang resting itu adalah sebuah skill somatic. Sebuah skill yang bukan tentang trying harder untuk tertidur, tapi tentang menciptakan kondisi dan lingkungan di mana tubuh kita bisa terhubung kembali dengan kemampuan alaminya untuk beristirahat. Ya, aku aware banget banyak teman-teman yang mengalami masalah tidur ini, dan aku juga kepikiran jika aku buat workshop yang lebih lanjut mengeksplor topik ini lebih dalam lagi, apakah banyak teman-teman yang tertarik dan merasa membutuhkan ini? Kalau tertarik, please komen di bawah ya, jadi aku tahu. Thank you udah nonton video ini sampai akhir. Please share video ini kepada yang membutuhkan. Dan support kita dengan subscribe ke YouTube channel ini. Jadi kamu juga tidak akan ketinggalan video-video baru dari kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih sudah berlatih bersama In The Middle Space.